Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Nida Nur Sabila, NPM 21130533242 dari kelas 3A. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Nilai dan Moral. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana guru dalam menanamkan nilai dan moral kepada peserta didik melalui pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan sebagai upaya pengubahan perilaku anak untuk menjadi lebih baik, terutama dalam mendidik moral anak. Pelaksanaan pendidikan moral pada anak melibatkan banyak pihak, yaitu orang tua di rumah, lingkungan, dan guru di sekolah. Lalu, sejak kapan anak harus ditanamkan mengenai pendidikan nilai dan moral? Ya, pendidikan nilai dan moral harus ditanamkan sejak dini, melihat kondisi perkembangan globalisasi saat ini yang dampak buruknya sangat berbahaya bagi anak. Pendidikan moral pada anak usia dini merupakan salah satu upaya yang dilaksanakan untuk memberikan kesadaran tentang moral pada anak sejak dini. Pelaksanaan pendidikan moral harus dilaksanakan secara terus-menerus, karena hasil dari pendidikan moral tidak dapat dilihat dalam waktu yang singkat, namun membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membentuk sikap dan kebiasaan bermoral anak yang baik. Hal itulah yang menjadi alasan bahwasanya pentingnya pendidikan moral harus dilaksanakan sejak usia dini. Akibat minimnya pendidikan moral dapat menyebabkan terjadinya krisis moral seperti masalah sosial, perkelahian teman sebaya, penyalahgunaan narkoba, dan lain-lain. Hal ini dapat diatasi dengan mata pelajaran PPKN kepada peserta didik. Lalu, mengapa PPKN perlu diberikan di sekolah dasar sebagai pendidikan yang mengajarkan nilai dan moral? Pendidikan kewarganegaraan atau PKN di sekolah dasar memiliki arti penting bagi siswa pada pembentukan pribadi warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian menurut Mubarokah 2012, fungsi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah yang pertama, membantu generasi muda memperoleh pemahaman cita-cita nasional atau tujuan negara. Yang kedua, dapat mengambil keputusan-keputusan yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah pribadi, masyarakat, dan negara. Yang ketiga, dapat mengapresiasikan cita-cita nasional dan dapat membuat keputusan-keputusan yang cerdas. Yang keempat, sebagai wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan Nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para calon-calon penerus bangsa. Pendidikan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran memiliki aspek utama sebagai pendidikan nilai dan moral, pada akhirnya akan bermuara pada pengembangan watak atau karakter peserta didik, sesuai dan merujuk kepada nilai-nilai moral Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai dan moral Pancasila dan UUD 1945 secara sistematis dan sistematik dikembangkan dalam diri peserta didik melalui pengembangan
konsep moral, sikap moral, dan perilaku moral, setiap rumusan butir nilai yang telah ditetapkan sesuai dengan substansi, konten, dan pengalaman belajar pendidikan kewarganegaraan. Kemudian, upaya guru dalam menanamkan pendidikan moral dilakukan dengan cara menerapkan nilai-nilai penalaran moral seperti pembiasaan berperilaku baik, pendisiplinan terhadap aturan, pengawasan, peneguran atau pemberian nasihat, pemberian tugas, motivasi, bermain dan bernyanyi untuk menciptakan kerukunan, serta kerjasama dengan orang tua peserta didik di rumah. Dalam proses pembelajaran, beberapa pendekatan nilai dan moral yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran PPKN adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pendekatan evokasi, kedua inkulkasi atau menanamkan, ketiga pendekatan kesadaran, keempat penalaran moral, kelima pendekatan analisis nilai, keenam pengungkapan nilai, ketujuh pendekatan komitmen, dan yang terakhir adalah pendekatan memadukan atau union approach. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.